Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel bukan hanya soal baku serang dengan alutsista, melainkan juga soal pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kian tidak menentu dan sulit dijadikan pegangan. Trump memperpanjang tenggat waktu bagi Iran untuk membuka Selat Hormuz hingga Selasa 7 April 2026 malam waktu setempat atau Rabu pagi WIB. Tenggat ini memperpanjang deadline sebelumnya yakni Senin waktu setempat. Nggak cuma itu, pada 1 April, Trump sempat menyatakan perang berakhir dalam 2 atau 3 pekan ke depan. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda konflik segera berakhir. Sebaliknya, perang justru memicu ketidakpastian di pasar energi dan membuat harga minyak dunia bergejolak. Bagaimana kelanjutannya? Kita bahas. The New York Times pada Minggu 5 April 2026 menjelaskan bahwa pelaku pasar semakin tidak mudah percaya ketika Trump mengatakan perang segera berakhir. Dampaknya, pernyataan Trump tidak lagi bisa dijadikan patokan untuk mendorong turunnya harga minyak dengan harapan adanya perdamaian. If Iran does not meet your demands, Mr. President, are you willing to continue the war? Well, you have to watch. Given your recent threats, are you committed to committing a It's an easy question. The answer is yes, but you have to watch. What do you think of the latest proposal? They've made a proposal, and it's a significant proposal. It's a significant step. It's not good enough, but it's a very significant step. They have made, they're negotiating now, and they've made a very significant step. We'll see what happens. Pada pembukaan perdagangan Selasa 7 April 2026, harga minyak West Texas Intermediate merangkak naik 2,4% menjadi $115,11 AS per barel. Adapun harga minyak Brent naik 1,45% menjadi $111,36 AS per barel. Kenaikan ini membawa harga minyak ke level tertinggi sejak 2022. Harga minyak masih berfluktuasi hingga Selasa setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan infrastruktur penting di Iran kecuali negara itu mengizinkan kapal-kapal melintasi Selat Hormuz. Dalam unggahan media sosial bernada keras pada Minggu, Trump mengatakan Amerika Serikat akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Ia kemudian memundurkan tenggat ultimatum itu menjadi Selasa 7 April pukul 20.00 waktu setempat. Sebelumnya ia memberi ultimatum agar Selat Hormuz dibuka sebelum tenggat tersebut berakhir. Terkait hal itu, sejumlah analis menilai bahwa tanpa dibukanya Selat Hormuz, berbagai pembahasan perdamaian yang diajukan Amerika Serikat akan sulit membuahkan hasil. Ketidakpastian inilah yang terus mendorong kenaikan harga minyak dunia. Lalu dengan kondisi harga minyak dunia yang terus merangkak naik, berbagai negara dan organisasi minyak dunia pun mengatur strategi untuk menghadapi situasi ini. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengatakan pemerintahnya mencari jalur pasokan energi alternatif. Seoul menjalin komunikasi dengan sejumlah negara pemasok, termasuk Arab Saudi dan Oman, serta menyiapkan langkah darurat untuk mengamankan pengiriman energi. Pemerintah Korea Selatan juga mempertimbangkan pengawalan terhadap kapal tanker dan mengoptimalkan cadangan energi strategis. Sementara itu, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan Sekutunya atau OPEC Plus pada Minggu melaporkan bahwa sejumlah negara produsen termasuk Rusia sepakat menambah produksi minyak sebesar 206.000 barel per hari mulai awal Mei 2026. Meski demikian, tambahan produksi itu dinilai lebih bersifat simbolis karena gangguan perang dan hambatan logistik membuat banyak produsen belum tentu mampu benar-benar meningkatkan pasokan ke pasar. Sahabat Kompas, dampak perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel semakin terasa ke banyak negara. Sampai kapan negara-negara lain harus menanggung dampak lonjakan harga minyak dunia? Apakah akan muncul keseimbangan baru dalam peta energi global jika perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel terus berlanjut?